sahabat nilaiku dimanapun Anda berada, kembali ketemu dengan Sadana Hamid dan juga Fiana Ilma di Halau Nilaiku. Hari ini kita akan jalan-jalan ke... Nah, di Pulau Lombok ini kita ada Bu Hikmah dan Ibu Mahani. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sekarang kita ke Lombok nih, Pak. Selamat siang, Bu Mahani, Bu Hikmah. Terima kasih. Halo, Bu Mahani, Bu Hikmah. Assalamualaikum. Salam, Mas Danang. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Hikmah, pengusaha Lombok nih Pak, makanan lumayan sibuk nih. Sibuk di ladang. Bu Hikmah, Bu Mahani, gimana nih bisnisnya Anda sekarang? Boleh dong cerita-cerita? Lancar gak di masa pandemi ini? Baik dia. Alhamdulillah, ini ya Bu Hikmah ini. Alhamdulillah ya. Lagi macet-macetnya. Apalagi sekarang ini kan harga bahan pokok itu naik semua, terutama minyak goreng. Makanya saya istirahat dulu untuk sementara. Mau sibuk-sibuk fokus di sawah aja di Batu-Bami. Ya lagi ini persiapan bibit nanas katanya Bu Hikmah. Oh, kalau Bu Hikmah di sana nanas ya, Bu, produk mulainya. Itu proses panen sampai itu tuh berapa lama, Bu? Proses tanam sampai akhirnya dipanen dan dipasarkan. Tanam sampai panennya itu 1 tahun, Mbak. Tapi berhubung sekarang pupuk itu langka ya, langka mahal lagi. Nggak ada subsidi, kita harus pakai kartu kalau mau beli, harus punya kartu tani kalau mau beli pupuk. Nah, jadi sementara kita istirahatkan dulu untuk tanam nanasnya. Nah, rencananya sih mau ganti dulu pakai yang nggak terlalu banyak biaya gitu, seperti ada ubi jalar, ada singkong, atau sayur-sayur yang lain dah nanti rencananya mau kita campur. Oh, seperti itu. Nah, kalau kemarin bel bibit nanasnya itu kita jual dulu. Gitu. Kalau misalnya Bu Mahani, kalau cabai masih aman ya, Bu? Atau bagaimana nih? Selama masa pandemi kali ini. Oh, cabai semakin merajalela. Ya, sama aja sih, Mbak. Kalau cabai sih enggak terlalu sih. Kadang kita beli ke petaninya juga untuk stok kalau murah, tapi sekarang kan harganya nggak terlalu mahal juga sih, Mbak. Produksi sendiri sih, produksi tertentu sendiri itu sih alhamdulillah ada sih, Mbak, walaupun masa pandemi ini ada aja alhamdulillah ada yang beli gitu, Mbak. Baik dari aplikasi atau langsung datang ke tempat produksinya, Mbak, yang beli. Kalau Bu Hikmah mungkin stok kuenya ini mungkin masih ada untuk bagaimana nih, Bu? Kue-kue ya, Mbak. Kalau untuk kue kering sih bisa kita stok dari hari-hari sebelumnya, nggak apa-apa. Itu kan bisa tahan lama hingga 3 bulan, 4 bulan bisa. Nah, itu jenis kuenya masih yang ini, Bu? Tinggal sedikit. Iya. Nah, kalau saya perhatikan sahabat-sahabat yang di Lombok ini tuh banyak ya, Bu, untuk usaha kue kering khasnya gitu. Mulai dari tujak-tujak, terus apa sih, kue tarik, terus kue seafood gitu ya, Bu. Nah, apakah memang sudah menjadi khasnya di sana? Apakah kita harus melestarikan kue tradisional daerah atau bagaimana, Bu? Ya, memang itu mesti harus ada itu, Mbak, setiap ada acara lebaran atau maulid itu harus ada. Seperti yang saya geluti itu kan aneka kue tradisional khas Lombok ya. Iya, betul. Nah, jadinya misalkan ada kue akar pisang itu mungkin aturannya ya. Itu tapi bukan dari akar pisang asli, bukan. Itu kita istilahnya ya, Bu. Bentuknya itu yang unik seperti akar pisang. Itu mesti wajib ada itu, Mbak, di setiap masing-masing rumah gitu ya. Kue tradisional Lombok itu, Mbak, yang jajatare itu ya, Bu Hikmah. Untuk kue basah sih masih ada yang sering order, masih ada.
Nah, di sana anak muda di sana juga apakah ikut melestarikan Bu kue-kue Iya, tradisional? Iya Mbak, anak muda juga sudah pinter dia buat kue-kue tradisional, apalagi kalau ada acara-acara nih Mas, seperti hitanan atau sembilan hari atau orang mau kawin itu mesti disiapkan dulu jajan-jajan tradisional itu Mbak. Terus nanti kerjanya secara gotong royong Mbak. Kalau di Lombok ya Bu Hikmah ini ada acaranya untuk buat kue tradisional seperti jajan tare, apa itu juga Bu Hikmah. Siput tempeye. Siput Terus tempeye. Itu ada nagasari, ada apa? Cerorot. Pernah lihat cerorot nggak? Ada kan? Kayak yang itu ada itu jenisnya juga apa namanya itu tumbok namanya. Ada juga apok. Pokoknya unik-unik dah bentuknya, namanya juga aneh-aneh. Ya. Nah, Bu Hikmah udah nyoba belum untuk kue-kue tradisional itu dikenalkan keluar daerah Lombok? Sering. Sudah saya Sudah dulu masuk di KBD juga Mbak. saya pernah buat itu kue cerorot di Batam itu dulu. Waktu itu kan ada saudara saya di sana di Batam, nikahnya di sana. Nah, kebetulan dia maunya itu dengan masakan khas Lombok, kuenya pun khas Lombok. Pernah dikirim juga anunya Bu Hikmah ke Batam ini Mbak Biana. Kebetulan saya ke sana, saya ke Batam. Nah, semuanya itu serba ala-ala Lombok gitu. Mulai dari rias pengantinnya, masakannya, lauk pauknya gitu, semuanya masakan Lombok dan kue-kue khas Lombok gitu kan. Nah, jadi mengenalkan budaya melalui budaya ya Pak Denang. Iya. Jadi biar tidak. Karena kalau kami perhatikan memang Lombok ini uniknya Pak Danang, ibu-ibu di sana tuh lebih cinta dengan kuenya, kue tradisional ya, makanan khasnya gitu. Lebih hobi kita sama kue-kue tradisional daripada yang itu kayaknya semua orang bisa Mbak. Tapi kalau untuk kue tradisional jarang orang bisa. Apalagi di pedesaan Mbak ya, seperti tempat kita nih itu diwajibkan mesti ada yang kue tradisional, apalagi jajata itu Mbak sama tape potengnya itu mesti ada itu Mbak. Kalau ya kalau tape poteng itu apa Bu? Begawe gitu Mbak ya, begawe. Oh begawe, kayak hajatan ya. Halo? Ya kalau itu gotong royongnya juga Mbak, kalau lagi kalau ada hajatan tetangga kita semua ikut bantuin dari persiapan bumbu ya Bu Hikmah ya, bersih bawang atau bersihkan beras ya. Kalau misalnya di daerah sana Bu, ada nggak yang misalnya pernah orang lain yang sengaja berwisata tapi terus main ke tempatnya Bu Hikmah dan Bu Mahani nih, terus nyobain, terus warga di sana tuh menyuguhkan makanan tradisional apa? Ada seperti itu? Iya, sering Mbak. Kadang mereka ini apa? Apalagi gitu ya. Kalau di TV itu khas Lombok kue cerorot itu kan. Kalau kita bukan itu kadang mereka gini ini cara bukanya kayak gimana gitu kan. Mereka dibuka tuh diginiin caranya. Sebenarnya kan tinggal diginiin aja terus didorong dari bawah kan, isinya itu pasti akan keluar melorot. Itu kalau kue cerorot itu dari tepung tapioka apakah jagung? Beras. Oh, dari tepung beras ya Bu? Oh, sama gula merah. Iya. Nah, apakah efek dari pandemi ini sangat berpengaruh Bu dengan kegiatan itu di sana? Dibilang berpengaruh enggak juga sih Mbak ya Bu Hikmah ya. Tadi Mbak. Kalau ini tuh kayaknya biasa-biasa aja Mbak, enggak ada orang yang terlalu mendagapi masa pandemi ini. Ada sih perlakuan tapi kita ya. Nyantai aja. Kalau yang di desa mungkin tidak terlalu parah ya Bu. Ya. Mungkin di perkotaan Mbak ya, seperti di Mataram diperlakukan PPKM PPKM sekarang. Kalau di Inu juga Bu Hikmah, Lombok Timur juga
di Selong. Sembalun. Di Selong. Di kampung memang sudah Iya. ada pemberlakuan PPKM, tapi kalau kita ini belum ada, Pak. Iya, ada. Kita masih tapi- bebas. Seperti itu. Nah, Tapi kalau tetap Kalau gimana? tadi bicara ya Pak Danang bicara silakan. tentang bicara tentang kekayaan Indonesia, tradisi kuliner dan makanan khas daerah masing-masing, ini tentu banyak sekali ya, Indonesia itu terkenal gitu kan. Tadi dikatakan Bu Hikmah sama Bunda Mahani kalau anak-anak muda di Lombok ini mereka rata-rata kenal sama kuenya, mereka rata-rata kenal sama Budayanya. kekayaan tradisionalnya. Ya, betul. Karena tadi ya salah satunya diwajibkan ketika ada acara-acara menyajikan kue-kue tradisional tersebut ya. Dan Iya, iya. gimana ini dengan pembuatannya? Apakah sudah diturunkan, diwariskan bagaimana membuat kue-kue tradisional di Lombok tersebut? Secara Iya. turun-temurun ya Bu Iya. Hikmah ya. Mungkin sudah secara turun-temurun, Kita sendiri ya. bisa juga karena inisiatif sendiri, Pak. Ya. Kadang kita kalau udah paham gitu, caranya. sekali lihat aja cara Buatnya bikinnya, pasti sudah bahan-bahannya seperti apa, Iya. apa saja yang harus Iya. disiapkan itu kita sudah paham. Oh, berarti pembuatannya seperti ini, bahannya seperti ini saja. Apalagi Mbak ya, kalau yang mungkin ada sebagian anak muda yang belum bisa membuat kue-kue tradisional, tetapi nanti setelah menikah, setelah kawin, mereka sudah pandai Mbak. Oh Bikin- gitu Bu. Jadi biar Nah. langsung gitu ya. Kita bisa langsung karena kan dilihat dari hubungannya juga. Ada seperti ada Rata-rata acara sudah ya kalau sudah bisa, kue tradisional sudah bisa. Mbak. Jadi Tapi dari Tiana- iya Pak. Orang yang males yang nggak mau belajar yang nggak bisa. Iya ya Mbak. Betul. Tiana Gimana udah Pak Danang? nikah, kayaknya belum. Tiana udah nikah tapi kayaknya belum pandai itu deh membuat kue ya. Harus tinggal di sana dulu nih Pak. Baru kalau saya. Pak. Iya, jadi saya harus terjun langsung nih ke Lombok. Kalau enggak, jangan Pak, nanti saya jago. Makanya ke Lombok aja dulu biar tahu. Iya Bu. Aduh, saya kalau misalnya ngisi sama Pak Danang ngisi acara Halo Nilaiku tuh rasanya pengen jalan-jalan kemana-mana nih Bu. Waktu itu ke Pasaman Barat, ke daerah Ngaligi, tempatnya sahabat Nilaiku di sana juga ada Mas Ikon. Nah, pengen ke Lombok juga. Nah, serunya lagi Pak acara orang kawin ya begibung atau acara orang kawin itu ada gendang belik namanya, itu diiringi sama itu gendang Itu belik kan, ya tuh kedodak musik itu tradisional tradisionalnya. khas Lombok. Ya ada cara begibung. Kalau makan itu pakai nampan yang besar itu Mbak ya, ditaruhkan nasi di sana terus rame-rame gitu. Kita makan bareng. Makan lah. bareng kalau Makan. kalau di Indonesia kan, kalau Lomboknya kan begibung gitu caranya Mbak ya. Tapi ada salah satu makanan yang nggak pernah bikin bosen. Apa tuh Iya. Bu? Yang ada. Nangka, sayur nangka. Pokoknya dimakan tiap hari pun nggak ngebosenin. Oh, kalau di sana sudah ini ya Bu. Pelecing kangkungnya Mbak, Oh, itu tetap ada. Pelecing kangkung. Bu Mahani sama Bu Hikmah ini kan di daerah Lendang Nangka ya. Iya ya Mbak. Lendang Nangka itu apa artinya Bu? Lendang Nangka. Apakah rendang nangka gitu? Bukan. Dengan Ya, spelling, ini dinamakan spelling orang cadel jadi Lendang Nangka. apa ya? Dulu ada sebuah pohon nangka besar di perempatan gitu kan. Lendang itu. Itu lendang itu artinya sebuah ladang atau Ladang. sebuah kebun. oh, seperti itu. Oh, jadi kebun nangka seperti itu ya Bu? Ya. Pohon nangka besar, rindang, itu kata-katanya orang tua. Itulah kisahnya sehingga dinamakan lendang nangka. Lendang itu artinya ladang. Ladang nangka Kebun lah. dulu. Tapi di sana Makanya- banyak Bu. Nangkanya banyak. Setiap pinggir jalan mesti ada pohon, mesti ada. Jadi sebetulnya di Lombok ini terutama di daerah Bu Mahani sama Bu Hikmah itu apa ya unggulannya? Produk unggulannya itu apa sih yang paling dikenal oleh banyak orang itu? Selain tentunya tuan cabe sama apa lagi ya? Tuna dan iya. lain-lain. Kalau di rendang nangka itu Kue basi. yang khas itu kue keong. Kiong atau Kiong, Mas. basi nama. Itu khasnya orang Orang lendang Lendang nangka. Nangka. Itu nggak ada di Yang tempat lain yang bisa. yang bisa bikin Seperti itu. kue keong itu kan Kue seperti di KBD ada itu di
keringnya saya ada itu Kue keong atau base ya Itu sama. produk khas Lendang Nangka kalau untuk kue keong. Mungkin kalau kue ketipun, Itu sudah umum tare ya, Lombok. atau yang lainnya itu sudah Umum untuk Lombok. untuk daerah Lombok gitu. Tapi kalau yang khas itu yang dari Lendang Nangka, Kue keong, kue keong Sama atau kue gerobak. base itu. gerobak itu juga. Ada juga geropak Gerobak namanya atau yang opak dari dibuat dari Ambon. singkong. Oh, seperti itu. Nah, Ya. kalau kenapa Pak? Oh iya, Silakan Pak. saya mau tanya ini, kira-kira produk di Lendang Nangka ini kan banyaknya makanan tradisional gitu ya. Betul. Sementara untuk makanan tradisional ini kebanyakan orang berpikir ini kurang begitu awet. Kemudian bagaimana caranya Bu Mahani sama Bu Hikmah itu memperkenalkan kue, kemudian lagi biasanya kan di-share lewat KBD seperti itu. Nah kalau misalnya orang dari luar Lombok itu pengen beli, itu bagaimana Bu? Sudah ada inovasi tertentu, misalnya dari kemasan, atau misalnya ketahanan makanan tersebut sampai berapa hari? Gitu? Apalagi nih Pak Danang, Bu Hikmah tuh udah punya izin loh Pak untuk produk Iya, kue-kuenya. Bu Hikmah, Bu Mahani itu sudah punya izin. Jadi keren banget ya Pak Danang. Silakan Iya. Bu. Ada Alhamdulillah. ada izin PRT, ada izin Halal. ketahanan pangan. Kalau saya pribadi untuk label halalnya sih belum saya urus gitu kan. Untuk aneka kue keringnya sih bertahannya itu nyampe 3 sampai 4 bulan. Caranya gimana? Untuk menjaga ketahanannya itu caranya gini. Kita itu memakai bahan-bahan yang bagus ya, yang pokoknya Sudah yang terjamin. kualitasnya sudah terjamin Terjamin. seperti minyak Dari goreng. minyaknya. Misalkan minyak goreng itu kita nggak bisa pakai minyak lain, goreng sembarang. Jadinya saya pakai minyak goreng bimoli saja gitu, biar lebih tahan. Di endorse Bu ya? Nah, kalau untuk kemasan bagaimana Bu di sana? Apa namanya pengirimannya? Apakah Bu Hikmah sudah berinovasi dengan misalnya pakai toples aja nih Mbak atau bagaimana biar makanan-makanan itu bisa sampai jauh ke luar Pulau Lombok? Tapi saya belum pernah coba kirim-kirim ke luar daerah ya. Kan kalau ada keluarga tetangga yang bawa ke luar daerah itu bawa sendiri pakai toplesnya sendiri gitu Mbak. Kebetulan mereka kalau mau ngambil saya kasih pakai plastik biasa saja dulu. Kan juga itu para resellernya saya itu kan kemarin nggak mau ini. Saya kan mau kasih label. Saya mau pasang labelnya dulu kan biar keren, menarik gitu. Tapi mereka nolak. Sudah biar kita bisa jual lagi katanya kan. Mereka Selama enggak saling menguntungkan. mereka pasang label sendiri enggak. Mereka ada juga Iya. bolehlah pakai label tapi jangan taruh nomor HP ya katanya. Tapi nggak apa-apa Bu Hikmah, selama saling menguntungkan, saling bisa membantu dan roda perputaran ekonominya berjalan ya nggak masalah juga sih. Iya betul. Kadang kan Seperti memang ada yang, kenapa Bu? Pas bulan puasa ya menjelang Idul Fitri kemarin itu saya dikejar-kejar loh sama reseller nyampe 5 hari sebelum Idul Fitri itu targetnya harus dikirimin 50 kilo. Ya ampun. Wah luar biasa Bu, bagus Bu dikejar-kejar reseller daripada dikejar-kejar debitor Bu. Kolektor Capeknya minta ampun Mas Danang. Kayaknya Bu Hikmah ini harus ada staff yang bantuin nih Bu Mahani dan Pak Danang. Nah gimana caranya Bu biar produksi Bu Hikmah ini dikejar-kejar sama reseller? Ada tipsnya nggak kira-kira Iya, gimana? untuk sahabat nilaiku di luar sana. Ya tipsnya itu yang penting apa ya Mas, rasanya itu harus tetap kita jaga, kualitas kuenya itu harus tetap terjaga gitu. Promosi juga ya. Gitu. Mau ada orang beli, promosi. Betul. Jangan Artinya pertama berhenti untuk promosi. itu jangan berhenti promosi pertama, kedua kualitas dijaga. Iya, kualitas nomor terus 1 pakai bahan-bahan yang juga kualitasnya bermutu bagus. seperti itu. Iya. Akhirnya tadi seperti yang dibilang Bu Hikmah bahwa makanan-makanan itu bisa lebih tahan ya, bisa lebih awet ya. Dan orang pasti Kalau langsung kenal versinya Bu rasanya Hikmah, ya Pak.
Iya. Ya. Bu Hikmah tadi mengatakan ketahanan pangan ya, bukan keawetan pangan ya. Keamanan. Tapi kalau ketahanan pangan, Keamanan. bicara ketahanan pangan, Keamanan pangan. keamanan, satpol panganan. Keamanan pangan. Ada. Bu Mahani, Hmm? ya Bu Mahani sama Bu Lucy ini gimana nih? Dua orang ini juga sebetulnya adalah wanita yang menginspirasi dan juga dia memiliki banyak sekali pemikiran yang akhirnya berguna bagi orang banyak gitu ya. Betul. Misalnya dengan KWT tentunya. Gimana Bu Mahani nih mengelola para wanita di sana yang berusaha Iya. seperti itu? Kira-kira apa yang dilakukan, Bu? Oh iya, kami ini dalam kelompok tani ini Mbak ya, kami gimana ya menceritakannya itu, kami ini saling membantu gitu Mbak ya, saling mendukung apapun usaha mereka, apapun kegiatan masing-masing anggota itu kami saling mendukung, saling memberi Dukungan ini, inspirasi. Ya Mas Danang. dukungan ini dukungan ini secara real dalam bentuknya bagaimana, Bu? Kasih contoh, Bu. Apakah hanya sekedar semangat ya Bu, gini-gini atau seperti apa? Di samping memberi semangat itu Mbak ya, mungkin saya juga sering mendatangi masing-masing anggota. Misalkan saya mendapatkan program dari dinas, misalkan ada pelatihan apa, terus saya beri informasi ke anggota saya masing-masing, dan seandainya anggota saya itu belum mempunyai izin, saya carikan informasi program-program yang lain di dinas-dinas terkait. Nanti kalau saya sudah mendapatkan program itu, saya bagi informasi tersebut ke anggota-anggota itu Mbak, seperti itu. Dan alhamdulillah semua masing-masing anggota ini sudah dapat mengikuti berbagai macam pelatihan, tidak hanya sekedar saya seorang. Masing-masing anggota saya ini bisa menikmati, dapat mendapatkan ilmu juga, selain ilmu-ilmu yang misalnya mengenai bagaimana sih cara membuat membuat izin, mengurus izin usaha, atau gimana sih agar produknya ini misalnya rasanya lebih enak, atau memiliki kemasan itu seperti gimana caranya supaya Dikenal produk ya Bu. dengan kemasan. Nah seperti itu saya memberikan mereka informasi-informasi Mbak. Jadi tidak hanya saya sendiri yang mendapatkan ilmu, juga masing-masing anggota juga harus bisa mendapatkan ilmu seperti saya, dan mereka itu harus. Yang lain. Jadi sukses Ya. bareng-bareng ya Bu. Ya Mbak. Ya, Masya Allah. Luar biasa juga Bu Mahani ya. Kita temanya sama nih Bu Pak Mahani, Hah? kenapa? Pak? Iya Pak, jadi dari Pak sama tadi juga namanya manajemen sebuah usaha juga. Ini juga KWT juga memanajemen nggak hanya usahanya, tapi juga memanajemen bagaimana anggota kelompoknya itu bisa sukses bareng-bareng ya Pak Danang. Ya betul, luar biasa. Bu Mahani adalah sosok yang kalau dengar ceritanya tadi terjun langsung bagaimana anggotanya ini mendapatkan informasi, untuk akses informasi mungkin dimudahkan gitu ya, dengan cara mendatangi para anggota. Berapa jumlah anggotanya, Bu? mungkin kalau awalnya sih dulu hanya terus 15, 30, saya bahkan pernah megang anggota sampai 100 orang, itu yang 100 orang ada 4 kelompok, dan sekarang sudah ada masuk lagi KWT yang lain Mbak, yang KWT yang lain ini mau bergabung ke kelompok saya, dan alhamdulillah saya pernah dapat undangan dari KWT Al-Ummahat yang baru bergabung Mbak ya. Di sana saya juga menjelaskan bagaimana sih supaya KWT kita itu bisa maju, dan bagaimana kita sukses. Terus tidak lupa juga saya selalu, walaupun kemana saya diundang untuk nilai ini mereka bisa juga seperti saya, tidak hanya
saya seorang yang bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk pengembangan usaha mereka. Dan di setiap saya diundang ke sana, mereka menerima ini, Pak, dan mereka antusias belajar. Walaupun mereka tidak semua mempunyai HP Android juga sih, ini mungkin kendala saya, Pak ya. Tapi menerima dengan antusias. Kendalanya mereka tidak memiliki HP Android ya. Iya ya, namanya aja ibu-ibu petani. Namanya aja ibu-ibu petani, Mbak Iman. Yang penting ilmunya mungkin ya, ini, Bu. Mungkin ini Yang penting sudah dipromosikan. mungkin ini besok lusa akan jadi sebuah program. Program apa nih, Pak Danang? Program untuk HWT Tetu ya, program bagaimana mengandroidkan anggotanya, nanti dikasih Android satu-satu ya. Aduh, atas ya, Bu. amin. Siapa tahu, Bu, ya kan ada namanya ada orang baik yang Siapa mau. tahu pemerintah di Lombok ini mau Kan nggak tahu, Bu. Iya, Masya Allah, ilmunya tuh jadi nggak cuman didiamkan saja ya, Pak, tapi memang semakin banyak kita berbagi ilmu, semakin banyak pula ilmu yang bakal kita dapat ya, Pak Danang. Iya, betul. Aduh, ini seru Ya, halo, banget ngobrol sama ibu-ibu. Oke, kalau dari Lombok bagaimana Ya. nih? Kalau dari Lombok, Bu Hikmah Gimana, sama Bu? Bu Mahani. Apa tujuan kedepannya nih, Bu? Apa rencana-rencana kedepannya untuk lingkungan sekitar mungkin dari Bu Hikmah untuk usaha-usahanya dan Bu Mahani? Ya, kalau untuk saya pribadi sih inginnya produk saya itu bisa menjadi lebih luas lagi Amin, gitu. insya Allah. Namanya itu bisa terkenal lagi. Hikmah Food and Pick itu bisa dikenal banyak orang. Amin, amin. Amin. Kalau dari Bu Mahani, Ya, tapi alhamdulillah banyak penikmatnya. Sudah banyak yang pernah order, katanya lagi gitu. Tapi mungkin kendalanya untuk sekarang ini ya keadaan ekonomi mungkin yang seperti itulah, Mbak. Berharap di masa sih pandemi ini ya. bisa lebih baik lagi. Amin, insya Allah. harapan kedepannya, Mbak ya. Semoga makin banyak lagi KWT yang lain bisa belajar ke KWT kami dan bisa memperluas pemasarannya juga seperti aplikasi nilaiku yang kami gunakan. Ya, itu sih harapan saya, dan lebih banyak lagi yang bisa belajar juga langsung bagaimana mengolah abon cabai atau kue-kue kering, bisa belajar ke Ibu Hikmah atau langsung ke tempat kami. Itu sih harapan saya, Mbak. Dengan senang hati. Dengan santai, iya betul. Wah, Pak Danang ini hebat banget nih ibu-ibu di Lombok. Ada Bu Hikmah, Bu Mahani, dan ada ya Bu Lucy dari Pasaman Bara juga, yang mereka tuh nggak pelit berbagi ilmu ya, Pak Danang. Iya. Jadi dari Betul sekali. ilmu yang Kita tak akan dibagikan, pernah berbagi. nah Pak Danang di mana nih lokasinya nih, Pak Danang? Kalau nggak bisa berbagi kita masih dekat. pakai uang atau pakai secara langsung, bisa berbagi dengan ilmu. Masya Allah, itu quotes-nya tuh, Pak. Itu termasuk sedekah itu. Mantap nih, Bu. Siap. Silakan Pak Danang. Oke, yang jelas kebersamaan kita di Halo Nilaiku hari ini harus segera tuntas ya, karena waktunya sudah 1 jam lebih ya. Iya. Mudah-mudahan Halo Nilaiku hari ini memberikan suasana yang berbeda di tengah PPKM Anda dan isoman. Isoman itu istirahat, sholat, dan makan ya. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Bu Mahani. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Hikmah, terima kasih sahabat Nilaiku. Terima kasih Tiana. Terima kasih Pak Danang, Kak terima Amin. kasih semuanya. Kata salam 5 jari, jangan lupa unduh Nilaiku versi 52 sekian di Google Play Store, dan tunggu kejutan-kejutan lainnya yang akan mempermudah bisnis kamu sahabat Nilaiku Iya, dan menginspirasi juga. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.